Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita akan melaksanakan ibadah Kamis Putih. Dalam ibadah ini, umat diajak untuk mengenang momen-momen kelam dalam perjalanan sengsara Yesus sampai penyalibannya dengan cara memadamkan cahaya lilin. Di awal ibadah, 6 lilin telah menyala. Kemudian dibacakan bagian dari kisah perjanjian Yesus dan mengajak umat untuk merenungkannya. Setiap kali perenungan selesai, sebuah lilin akan dipadamkan. Dalam kebaktian ini, semakin lama ruang ibadah akan menjadi semakin gelap, untuk menggambarkan kelamnya dunia ketika Kristus menderita sengsara sampai disalibkan. Setelah seluruh lilin prapaskah dipadamkan, lonceng dibunyikan. Beberapa saat kemudian, sebuah lilin menyala dibawa masuk ke ruang ibadah sebagai tanda bahwa terang Kristus tidak dapat dikalahkan oleh kegelapan. Kematian Kristus bukan akhir segalanya. Yesus akan bangkit. Setelah kebaktian selesai, umat-umat meninggalkan ruangan dalam suasana hening untuk mempersiapkan diri untuk menghadiri kebaktian Jumat Agung keesokan harinya. Inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, Melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang. Yesus terangmu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terangmu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Yesus terangmu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terangmu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Yesus terangmu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terangmu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan yang Maha Pemurah, kami berhimpun di sini pada malam ini sebagai umat yang telah diselamatkan oleh Kristus. Kami ingin mengenang pengorbanannya yang telah dikhianati, ditangkap, diserahkan kepada tangan-tangan yang berdosa, dan disalibkan bagi kami.
pada saat kami menghayati jalan pengorbanannya, kuatkanlah iman kami. Amin. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku? Apa yang ku perbuat, Engkau tidak tahu sekarang, tetapi Engkau akan mengertinya kelak. Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalamku. Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. sebab Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan Dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Ketika Yesus menyadari bahwa para murid tidak seluruhnya dalam kondisi bersih, Ia tidak menyuruh mereka membersihkan diri mereka sendiri. Yesus juga tidak menghakimi dan menghukum mereka. Sebaliknya, Yesus malah menanggalkan jubahnya, merendah dan membasuh kaki murid-muridnya. Pembasuhan itu dilakukan Yesus sebagai simbol penyucian, sekaligus sebagai simbol pelayanan yang penuh kasih dan kerelaan untuk berkorban. Tidak semua kita bersih. Yudas Iskariot kotor hatinya. Petrus juga, dan murid-murid lain juga. Begitu juga dengan kita. Apakah saudara menyadari ketidakbersihan diri saudara? Apakah saudara menyadari bahwa kita dapat bersih hanya karena penyucian dari Kristus? Bagaimana sikap saudara terhadap orang lain yang saudara anggap belum bersih? Apakah saudara menghakimi atau melayani dengan penuh kasih? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, ampuni kami atas ketidakbersihan kami selama ini. Mampukan kami untuk melayani dengan penuh kasih. Amin. Ya Yesus, tebuslah segenap dosaku. Merindukan tinggal terus di hatiku. Jangan berharap
hatiku benih, oh basuhlah daku menjadi bersih. Hatiku kan tak saja bersih, karena darah-Mu membasuhku bersih. Sesudah Yesus membasuh kaki mereka, Ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu Ia berkata kepada mereka, Mengertikah kamu apa yang telah Kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah Kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu. Jika kamu melakukannya, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Perintah untuk saling mengasihi bukanlah perintah baru. Perintah itu sudah ada dalam hukum Taurat. Apanya yang baru? Kualitasnya? Yesus meminta para murid, termasuk saudara dan saya, untuk saling mengasihi, sama seperti Yesus mengasihi para muridnya. Yesus menunjukkan kasih yang bukan sekedar kata-kata dan ungkapan perasaan. Kasih Yesus nyata dalam tindakan. Bagi Yesus, mengasihi berarti merendahkan diri, mengasihi serta melayani. Apakah kasih saudara itu nyata dalam tindakan kepada keluarga dan orang lain? Apakah saudara berkenan untuk mengakui kesalahan dengan penuh kerendahan hati? Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, ampunilah kami ya Tuhan atas perbuatan-perbuatan kami yang kurang berkenan di hadapan-Mu. Selama ini kami kurang mematuhi, kurang mengasihi pada sesama kami. Ampunilah dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Agar di antara
Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka. Dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang." Perkataan Yesus kepada para murid bergema di hati saya, dan muncul sebuah pertanyaan. Kapan terakhir kamu mengambil piring makan dan cangkir minum sendiri dan berkata kepada orang yang lapar dan haus di luar sana, "Ayo, terimalah makanan dan minuman ini untuk kamu." Kemudian saya tersenyum kecut seraya berkata, "Belum pernah sepertinya saya melakukan itu." Kita suka memberi sesuatu yang tidak lagi kita pakai atau kita butuhkan. Memberikan sesuatu yang kelebihan dari apa yang kita punya. Daripada mubazir. Mungkin begitu perkataan di dalam diri kita. Bisa jadi tanpa malu kita memberikan sesuatu yang bukan milik kita kepada orang lain. Tuhan Yesus memberikan dirinya buat kita. Yesus bukan memberikan yang sisa, rusak, dan milik orang lain. Mari kita belajar melepaskan keterikatan kita pada materi dan kedagingan, dan membagikan diri kita untuk dapat berguna dan menyelamatkan kehidupan orang lain. Apakah harta, tubuh, dan kemampuan dapat kita gunakan untuk menyelamatkan hidup orang lain? Maukah kita belajar untuk melepas keinginan daging yang berlebihan? Apakah saudara sudah bersyukur atas hidup saudara saat ini? Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ampuni kami yang selama ini belum bisa melepaskan keinginan daging yang berlebihan. Mampukanlah kami Tuhan untuk mensyukuri segala hal yang kami terima di dalam kehidupan kami. Amin. Berikanlah
Yesus sangat terharu, lalu bersaksi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, Tanyailah siapa yang dimaksudnya. Tuhan, siapakah itu? Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Sesudah berkata demikian, Yesus mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu, lalu segera pergi. Pada waktu itu, hari sudah malam. Lalu Simon Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, kemana engkau pergi? Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang. Tetapi kelak engkau akan mengikuti aku. Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu. Nyawamu akan kau berikan bagiku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Pada waktu itu, hari sudah malam. Kegelapan mulai merasuk di dalam diri Yudas dan Petrus. Yesus mengetahui hal itu, dan ia telah berusaha mengingatkan mereka berdua dengan cara yang lembut. Yesus berbisik di hati Yudas, namun hatinya telah menjadi beku karena ambisi untuk menjalankan rencana gelapnya. Yesus mengingatkan Petrus, namun rasa percaya dirinya membuat dia menyepelekan apa yang Yesus katakan. Kegelapan kadang juga bisa datang merasuk dalam diri kita ketika kita berniat melakukan apa yang kita tahu salah atau merugikan orang lain. Pada waktu itu, Yesus yang sama juga berbicara di hati, menegur dan menyadarkan kita. Apakah ada hal-hal yang saudara rencanakan atau lakukan yang saudara yakini tidak sesuai dengan kehendak Tuhan? Apakah saudara menyadari teguran dan bisikan Kristus di dalam sanubari saudara? Berkenankah saudara untuk menerima teguran Tuhan? Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga,
Ampuni kami ya Tuhan, kalau selama ini kami kurang meyakini atau kami tidak melakukan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga menyadari teguran dan kami juga belum bisa menerima teguran Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan. Amin. Jika jiwaku berdoa kepadamu Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tanganmu. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kuhendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu, ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin berlalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat.
Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Permasalahan kehidupan amat lekat pada setiap kita yang hidup. Namanya hidup, pasti ada saja permasalahannya. Jika kita diperhadapkan dengan permasalahan, bagaimana pilihan kita? Lari dari masalah? Bergelut dalam masalah? Menyalahkan orang lain atas masalah kita? Putus asa? Masa bodoh? Atau menegakkan disiplin rohani dalam doa dan berjaga-jaga? Yesus dalam keadaan tertekan atas masalah penderitaan salib yang akan segera dijelangnya, mengambil sebuah sikap berdoa dan berjaga-jaga. Lain halnya dengan para murid, mereka malah memilih tertidur. Seperti kita, tidur terlelap dalam masalah karena capek sudah bergelut sendirian. Di manakah kita tempatkan Tuhan dalam semua keadaan kehidupan kita yang penuh tantangan dan godaan ini? Sudahkah kehidupan berjaga-jaga dalam ketekunan mengumuli firman Tuhan, juga kehidupan doa pribadi kita pada Tuhan, menjadi kebutuhan utama sebagaimana juga makan dan minum? Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ampuni kami yang seringkali tidur terlelap dalam masalah karena kami lelah bergelut sendirian. Mampukan kami ya Tuhan untuk berjaga-jaga di dalam ketekunan mengumuli firman Tuhan. Amin. Tinggallah bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Tinggallah bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Tinggallah bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya, dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman, dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, lengkap dengan lentera, suluh dan senjata. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya, maju ke depan dan berkata kepada mereka, Siapakah yang kamu cari? Yesus dari Nazaret. Akulah dia. Saat itu mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka Yesus bertanya pula, Siapakah yang kamu cari? Yesus dari Nazaret. Telah kukatakan kepadamu,
Akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi. Lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu, menetapkannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, Sarungkan pedangmu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Murid itu mengenal imam besar dan ia masuk bersama-sama dengan Yesus ke halaman istana imam besar. Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Maka kata hamba perempuan penjaga pintu kepada Petrus, Bukankah engkau juga murid orang itu? Bukan. sementara itu hamba-hamba dan penjaga-penjaga bait Allah telah memasang api arang, sebab hawa dingin waktu itu, dan mereka berdiri berdiam di situ. Juga Petrus berdiri berdiam bersama-sama dengan mereka. Simon Petrus masih berdiri berdiam. Kata orang-orang di situ kepadanya, Bukankah engkau seorang muridnya? Bukan. Lalu berkatalah seorang hamba imam besar, seorang keluarga dari hamba yang telinganya dipotong Petrus. Bukankah engkau kuliah di taman itu bersama-sama dengan dia? Maka Petrus menyangkalnya pula, dan ketika itu berkokoklah ayam. Cari aman dan nyaman. Itulah yang membuat Petrus maupun Yudas mengkhianati Yesus. Dalam kondisi terjepit atau kepepet, orang lain dikorbankan. Janji setia diabaikan. Semuanya dilakukan demi keuntungan diri sendiri dan demi keselamatan diri. Berbeda dengan sikap Yesus ketika ia dan para muridnya diserang di Taman Getsemani oleh serombongan prajurit bersenjata. Yesus tidak cari aman. Ia tidak mengorbankan para muridnya. Yesus melindungi mereka. Dengan tegas ia berkata kepada mereka yang ingin menangkapnya, Akulah dia yang kamu cari. Tangkaplah aku. Tetapi biarkan mereka ini pergi. Apakah saudara pernah merasa sedang berada dalam posisi seperti Petrus dan Yudas? Apakah saudara pernah melakukan sesuatu untuk melindungi orang lain seperti yang dilakukan oleh Yesus? Mari kita berdoa. Allah surgawi, ampunilah kami apabila selama ini kami selalu berbuat demi untuk keuntungan diri sendiri dan demi untuk keselamatan diri sendiri. Ampunilah kami ya Tuhan. Amin. Padamu Tuhanku
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya kita mengingat Yesus Kristus yang taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib untuk menjaga dan menyelamatkan kita.